Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal potensi kognitif untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Ada 5 orang anak dengan tinggi badan yang berbeda. Wira lebih tinggi daripada Tono. Mira tidak lebih tinggi daripada Yesi. Ludi lebih tinggi daripada Mira. Tono sama tinggi dengan Ludi. Anak yang paling pendek adalah A. Tono, B. Wira, C. Ludi, D. Mira, E. Yesi. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini kita punya 5 orang anak ya. Ada Wira, Tono, Ludi, Mira, dan Yesi. Nah, infonya Wira lebih tinggi daripada Tono katanya. Berarti kita bisa gunakan pertidaksamaan Wira lebih tinggi, kita misalkan lebih besar gini ya Sobat AdSense. Artinya lebih besar daripada Tono. Mira tidak lebih tinggi daripada Yesi. Ya, Mira tidak lebih tinggi daripada Yesi. Artinya dia bisa lebih pendek daripada Yesi. Bisa juga Mira itu sama dengan Yesi. Kita tidak bisa memastikan ya Sobat AdSense. Jadi Mira tidak lebih tinggi daripada Yesi. Jadi Mira lebih kecil daripada Yesi. Ludi lebih tinggi daripada Mira. Ya, Ludi lebih tinggi daripada Mira. Tono sama tinggi dengan Ludi. Tono sama tinggi dengan Ludi. Yang ini tadi Mira tidak lebih tinggi itu lebih kecil atau sama dengan Yesi ya Sobat AdSense. Jadi Mira tidak lebih tinggi dari Yesi berarti bisa lebih kecil, bisa sama. Nah, yang ditanya anak yang paling pendek. Jadi kita lihat di sini Wira lebih tinggi daripada, ya kalau kita urutkan ya, Wira lebih tinggi daripada Tono, sedangkan Tononya sama dengan Ludi, sedangkan Ludinya lebih besar dari Mira. Nah, untuk Yesinya kita masih belum tahu ya Sobat AdSense. Yang pasti Yesi itu lebih dari atau sama dengan M. Jadi dia ada di sekitar sini ya. Oke, M-nya masih lebih kecil dari sama dengan Y tadi. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa simpulkan anak yang paling pendek siapa? Mira ya, Sobat AdSense. Karena di antara mereka berempat, Mira lebih pendek. Ini juga antara Mira dan Yesi, Mira masih tidak lebih tinggi dari Yesi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan anak yang paling pendek adalah Mira. Jadi jawabannya yang D. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah biro perjalanan menawarkan paket wisata alam murah dengan perincian sebagai berikut. Jika dalam paket tersebut ada kebun teh, air terjun pun ada. Jika bukit ada, taman buah dan hutan lindung ada. Hutan lindung dan pantai harus berada dalam paket yang sama. Jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Taman bunga hanya ada jika persawahan ada. Apabila dalam suatu paket tidak tersedia kebun teh
dan persawahan. Tujuan wisata yang ada dalam paket tersebut adalah A. Bukit, taman buah, hutan lindung, danau, dan air terjun. B. Bukit, taman buah, hutan lindung, pantai, dan air terjun. C. Bukit, taman buah, hutan lindung, pantai, dan danau. D. Bukit, taman buah, hutan lindung, pantai, dan taman bunga. E. Bukit, taman buah, hutan lindung, danau, dan taman bunga. Oke, Sobat AdSense. Ya, jadi kita punya suatu biro perjalanan ya, dengan paketnya wisata alam. Oke, kita coba daftarkan apa saja yang tersedia. Jadi yang pertama, syaratnya itu jika ada kebun teh, ya, jika ada kebun teh. Nah, dia bilang air terjun ada gitu ya. Maka air terjun ada. Itu syarat yang pertama, Sobat AdSense. Yang kedua apa? Jika bukit ada, taman buah dan hutan lindung ada. Jadi kalau bukit ada, taman buah dan hutan lindung juga harus ada. Oke, yang ketiga kita punya hutan lindung dan pantai harus berada dalam paket yang sama. Itu syarat ketiga. Ya, hutan lindung dan pantai ada di paket yang sama. Oke, syarat keempatnya apa nih Sobat AdSense? Jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Persawahan harus ada. Taman bunga hanya ada jika persawahan ada. Yang terakhir, taman bunga hanya ada jika persawahan ada. Oke. Nah, yang tidak tersedia dalam paketnya kebun teh dan persawahan ya, Sobat AdSense. Jadi kebun teh dan persawahan tidak ada. Nah, tujuan yang ada. Jadi kebun teh tidak ada. Ya. Persawahan juga tidak ada, Sobat AdSense. Artinya apa? Artinya tadi dari syarat yang persawahan nih, yang terakhir ya Sobat AdSense, yang terakhir dibilang taman bunga hanya ada jika persawahan ada. Nih, syaratnya jika persawahan ada. Ya, taman bunga hanya ada jika persawahan ada. Nah, berarti kita kan punya persawahan tidak ada tuh. Artinya yang taman bunga harus kita buang, Sobat AdSense. Yang ada taman bunganya. Oke. Berarti pilihan yang ada taman bunganya itu D dan E. Berarti D dan E bukan jawaban. Ya, kenapa bukan jawaban tadi? Karena ada taman bunganya. Ya, karena ada taman bunganya. Ya, taman bunga itu boleh ada, hanya ada jika persawahannya ada. Nah, selanjutnya kita juga punya syarat ini. Jika tidak ada danau, ya Sobat AdSense, jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Ya, jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Padahal tadi persawahan tidak ada kan. Nah, berarti kita lihat A dan B, Sobat AdSense. Ya. Kan D dan E bukan jawaban. Kita lihat untuk pilihan A
itu danau. Ya, jika tidak ada danau berarti B. B kan tidak ada danau ya Sobat SN. Sobat SN bisa lihat bukit, taman buah, hutan lindung, pantai, dan air terjun. Berarti danau nggak ada di situ. Ya, pilihan B. Tadi kan jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Nah, berarti salah yang B ya. Kalau tidak ada danau, persawahan ada. Kenyataannya di B itu tidak ada persawahan tadi. Berarti B juga harus dibuang. B itu bukan jawaban. Kenapa B bukan jawaban? Karena dia tidak ada persawahannya. Tadi kan kalau tidak ada danau, persawahan harus ada. Nah, sekarang tinggal A dan C, Sobat SN. Nah, kita lihat syarat yang ini. Hutan lindung dan pantai ada di paket yang sama. Nah, antara A dan C, kita lihat sama-sama ada hutan lindungnya, ya kan? Hutan lindungnya. Berarti pantainya juga harus ada, ya kan? Hutan lindung dan pantai ada di paket yang sama tadi. Artinya pantai dan hutan lindung yang ada dua-duanya tuh hanya pilihan C ya Sobat SN. Pilihan A nggak ada pantainya, berarti A juga bukan jawaban. Karena tidak memenuhi syarat yang ini. Hutan lindung dan pantai ada di paket yang sama. Jadi D bukan jawaban, E bukan jawaban, A bukan jawaban, B bukan jawaban, berarti C satu-satunya kemungkinan ya Sobat SN. Kita cek, tadi kan jika bukit ada, taman buah dan hutan lindung ada. Benar dia, bukitnya ada, taman buah, hutan lindung juga ada. Nah, pantai dan danau. Berarti tadi hutan lindung dan pantai harus di paket yang sama. Betul juga ya Sobat SN. Hutan lindung dan pantai di paket yang sama. Nah, danaunya, tadi kan jika tidak ada danau, persawahan harus ada. Nah, dia punya danau. Berarti semuanya terpenuhi yang C ya Sobat SN. Jadi, paketnya itu ada bukit, taman buah, hutan lindung, pantai, dan danau. Jadi, jawabannya yang C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang ketiga. Ibu ingin menyiapkan makan malam dengan mempertimbangkan makanan kesukaan ayah dan anak-anak. Ayah suka makan pecel lele dan sayur terong, tetapi tidak suka makan semur daging. Si sulung suka makan sayur terong dan gado-gado. Ia tidak mau makan makanan yang lain, kecuali jika ada juga yang mau makan gado-gado. Anak tengah di keluarga itu suka makan sayur bayam dan semur daging. Tetapi tidak mau makan pecel lele jika si sulung tidak mau makan pecel lele juga. Si bungsu suka makan sayur bayam dan abon. Tetapi ia tidak mau makan gado-gado, kecuali jika ayah mau makan semur daging. Yang harus mengalah agar keluarga ini dapat makan malam dengan menu yang bervariasi adalah A. Ayah, B. Anak sulung, C. Anak tengah, D. Anak bungsu, E. Ayah dan ketiga anak. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini ada ayah dan 3 orang anaknya ya Sobat AdSense. Ada si sulung, anak tengah, dan si bungsu. Nah, udah ada kriterianya masing-masing nih, suka apa aja. Oke. Nah, yang diharapkan adalah menu yang bervariasi. Bervariasi di sini mungkin yang paling banyak menunya ya Sobat AdSense. Jadi, kira-kira siapa yang harus mengalah supaya menu makannya tuh paling banyak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini banyak yang bergantung sama ayah ya Sobat AdSense. Kita lihat si bungsu tadi adalah tidak mau makan gado-gado kecuali jika ayah mau makan semur daging. Di sini ada ayah bergantung sama ayah. Terus tadi si sulung juga, si sulung suka makan sayur terong dan gado-gado. Ia tidak mau makan makanan yang lain. Ia tidak mau makan makanan yang lain kecuali jika ada yang mau makan gado-gado. Kecuali jika ada yang mau makan gado-gado. Ada. Ya, kita buat aja ayahnya makan gado-gado. Nanti si sulung jadi makan apa aja.
Berarti tambah variasinya kan Sobat SN. Nah, karena udah ada 2 orang. Nah, yang tengah juga bergantung sama si sulung kan. Anak tengah di keluarga itu suka makan sayur bayam dan semur daging. Tetapi tidak mau pecel lele jika si sulung tidak mau pecel lele. Nah, si sulungnya kan jadi mau makan apa aja tadi. Karena ayah mengalah kan. Berarti si bungsunya, si tengahnya juga jadi mau makan pecel lele Sobat SN. Ya, jadi kalau kita tulis tuh ketika ayah mengalah, nih misalnya ayah mengalah, kita buat. Mengalah itu artinya dia mau makan apa aja ya Sobat SN. Artinya dia terima makan apa aja. Nah, berarti kan akibatnya makanan si sulung tadi, si sulung itu tadi suka makan terong dan gado-gado. Jadinya kita punya terong dan gado-gado ini jadi boleh Sobat SN. Ya. Terong dan gado-gado kita buat. Dibuat. Nah, ayahnya mau nggak mau harus makan karena udah ngalah. Nah, terus ia tidak mau makan yang lain kecuali ada yang mau makan gado-gado. Nah, ayahnya udah makan gado-gado jadinya. Berarti si sulung jadi makan. Dia akibatnya kan mau makan semua ya Sobat SN. Ya, karena ayahnya udah makan gado-gado gitu kan. Karena ayah makan gado-gado. Nah, berarti ayah mengalah, si sulung juga jadi ikut-ikutan makan semua. Nah, terus akibatnya lagi anak tengah. Anak tengah tadi apa Sobat SN? Anak tengah di keluarga itu suka makan bayam dan semur daging. Nah, kan ayah sama sulung udah bebas makan apa aja. Artinya makanan si tengah juga udah bisa dimasak ya Sobat SN. Makanan di si tengah tuh tadi ada bayam sama semur daging. Berarti ini ada bayam dan semur daging. Nah, jadinya ini bisa dimasak juga. Dan katanya, tetapi tidak mau makan pecel lele jika si sulung tidak makan pecel lele juga. Nah, si sulung kan bebas makan apa aja tadi. Berarti dia bisa makan pecel lele dari ayah juga ya Sobat SN. Ayah kan punya pecel lele dan terong. Artinya ini juga jadi ikut makan pecel lele juga Sobat SN. Artinya menu kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6. Nah, terakhir si bungsu juga. Si bungsu dia makannya sayur bayam dan abon. Bayam kan tadi udah dimasak ya Sobat SN. Oke. Nah, untuk abon, ayah sulung juga bisa makan, gitu kan. Dia bilang, tetapi ia tidak mau makan gado-gado kecuali ayah mau makan semur daging. Nah, ayah kan udah mengalah, berarti bungsunya juga jadi mau makan gado-gado kita tadi. Artinya, semua menu bisa dimasak jadinya ya Sobat SN, karena ayah mengalah ini. Jadi, yang harus mengalah agar keluarganya dapat makan malam dengan menu yang bervariasi adalah ayah Sobat SN. Jadi jawabannya adalah yang A. Sobat SN, demikianlah pembahasan soal-soal potensi kognitif kali ini. Semoga video ini bisa membantu Sobat SN dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!